Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para jemaah Masjid Ar-Rayyan, mugi sedaya pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah, kewajiban bersolat menika harus suci. Najis sudah kita jelaskan, hadas kecil berwudu juga sudah kita jelaskan. Maka kali ini, saat ini kita membahas hadas besar, atau para ulama biasa menyebut dengan istilah junub. Junub menika, junub adalah hadas besar, sehingga ketika bersuci harus mandi secara keramas. Mandi harus basah sekujur tubuh, yang tata caranya dan jenis-jenisnya akan kita jelaskan. Pertama, kewajiban mandi besar adalah karena bersetubuh, suami istri. Dan mriki sampun nikah sedaya napa enten sing bareng? Ada yang belum, Pak? Sekali lagi kula tekankan untuk yang belum menikah agar segera menikah, Pak. Kenapa? Semua ibadah niku melawan nafsu, Pak. Kita bangun subuh niku melawan nafsu. Panjenengan mau kerja niku juga melawan nafsu malas. Jadi semua bentuk melawan nafsu niku bernilai ibadah. Lah niki di dalam agama ada satu ibadah dengan memperturutkan hawa nafsu. Nopo? Menikah. Nafsunya senang untuk ganjaran, nafsunya senang dapat pahala. Loh kok belum nikah nih lho, kan rugi nih gua. Gini kok boten. Mohon maaf, niki bukan membuli tetapi memotivasi, Pak. Memotivasi supaya mau menikah. Nanti kalau sudah tahu, Pak, niku nopo namanya ya nopo gitu. Karena kita belum mengkaji niku, kita lanjutkan niki. Kalau ada seorang suami istri meskipun tidak sampai ejakulasi, meskipun tidak sampai inzal, tetap wajib mandi. Tetap wajib untuk mandi besar. Yang kedua, inggih menika karena mimpi keluar sperma. Dan hadis niki ada seorang sahabat Ummu Sulaim, ibunda sahabat Anas. Beliau niki dawuh, "Ya Rasulullah, kalau perempuan, apakah bagi perempuan itu ada kewajiban untuk mandi besar?" Nabi menjawab, "Na'am, idza ra'atil ma'." Kalau perempuan itu mengetahui ada air yang keluar, sperma yang keluar, maka wajib mandi. Niki baik laki-laki atau perempuan. Makanya baik ketika kula kali panjenengan mimpi basah, ataukah kalau orang laki-laki niku namanya disebut onani, Pak. Semerep onani gitu. Onani niku upaya tangan untuk mengeluarkan sperma, tapi bukan barang, Pak. Laki-laki ini mengeluarkan sperma di luar dengan hubungan suami istri niku tidak diperkenankan. Apa tandanya sperma meniko? Tandanya sperma bentuknya kenyal, Pak. Bentuknya kenyal. Sperma meniko kalau keluar niku moncrot, Pak. Moncrot. Semerep moncrot. Moncrat, menyembur keluarnya meniko. Keluarnya menyembur. Kemudian sperma niku ketika keluar rasanya nyaman, Pak. Terose lho nggih. Terose sing semerep, sing boten semerep nggih napa malih boten saged merasakan. Nggih. Jadi sekali lagi dalam posisi junub bersetubuh
ataupun keluar sperma niki wajib untuk mandi. Berikutnya adik yang ngapunten ya, putranya di Noponam ini upaya tapi jangan dimarahi Pak, sing sekiranya mental. Adik sebab di kitab Ihya niku syarat mencari ilmu niku as-sukut. Syarat mencari ilmu niku tenang dan sing rame. Tapi yo napa malih. Adik pun dilarene sing rame. Di atas. Betul semerep nih. Pas sebetulnya keliap bro. Tapi nggak boleh sakit di seneni loh. Kalau di seneni ya, apa namanya ini? Kalau dimarahin itu terus trauma ke masjid. Cuma ya nopo carane kemudian istilahnya masjid ramah anak. Kadosan Pak, apa namanya ini? Mungkin sesekali takmir dan pengurus ke Masjid Joko Karian niku. Di Masjid Joko Karian niku salah satu masjid ramah anak gitu. Jadi kalau anak niku ndak rame, niku pulangnya diberi es krim, Pak. Diberi es krim. Cuma nek ten mriki nggih, sing jaluk es krim bukan cuma anaknya, orang tuanya juga jaluk nggih. Kemudian yang berikutnya orang wajib mandi niku ketika meninggal dunia, ketika wafat. Ada seorang sahabat ketika wukuf di Arafah, dia terjatuh dari ontanya, lalu terkena injakan dari ontanya, diinjak-injak lalu wafat. Lalu Nabi menyuruh untuk dimandikan. Maka karena meninggal niku wajib mandi, Pak, jenazahnya. Bagaimana kalau jenazahnya niku junub? Apa mandi 2 kali? Boten, Pak. Niki mandinya 2 in 1 nih. 1 kali mandi untuk 2 kali sebab, yakni junub ataupun wafat. Jadi ada seorang sahabat, Pak. Sahabat niki namanya Hanzalah. Hanzalah niki manten anyar, Pak. Manten anyar, langsung ada panggilan jihad, Pak. Belum sempat mandi langsung berangkat, Pak. Saking semangatnya. Di medan jihad beliau wafat, terbunuh. Setelah terbunuh, Pak, perang Uhud ini. Istrinya niki mencari, Pak. Istrinya niki mencari. Nabi curiga. Coro Surabaya Sidoarjo, lau pondok. Saya mencari suami Nabi. Siapa suamimu? Hanzalah. Kenapa? Nabi tidak berani ngomong, Pak. Ngomong kenapa? Terus niki bilang, sebelum berangkat jihad, suami saya junub Nabi. Ngotenan tapi sering sempat siram, belum sempat mandi. Kemudian gini Bu, karena niki syuhada, maka kemudian Nabi ini tidak diwajibkan mandi secara fikih. Teranten wafatnya wafat mati sebagai syahid. Tetapi para ulama kemudian menjelaskan, andaikan orang niku memiliki banyak sebab, hanya cukup dengan sekali mandi. Sama seperti di antara kita kalau wuduknya niku batal menyentuh perempuan, lalu kemudian tertidur, lalu kemudian buang air atau buang angin. Niki kan penyebabnya kan banyak, tapi sekali wudhu kan selesai. Atau panjenengan wudhu 5 kali, sekali kentut habis nih Pak. Tidak bisa kemudian saya baru wudhu 5, ini kentutnya baru sekali, berarti tinggal 4. Oh badan sakit nih. Niku matematika, wudhu ibadah tidak ada kaitan dengan ilmu matematika. Kemudian bagi perempuan niki ada 3 kewajiban mandi, baik haid lalu suci
maka wajib mandi. Kemudian setelah nifas niku darah yang keluar setelah melahirkan, nanti akan kita jelaskan di bab yang lain. Dan ketika melahirkan niku kemudian wajib mandi, Pak. Ayatnya pun jelas, tapi khusus terkait dengan haid. Yang lain niku hukumnya dianalogkan, disamakan. Niki ada seorang sahabat ketika beliau bertanya kepada Nabi, bagaimana cara kami berkaitan dengan haid? Kalau haidnya datang, maka kemudian tinggalkan sholat. Ketika kemudian haidnya niku sudah terhenti, dan biasanya perempuan niku memiliki siklus tetap, Pak. Tiap bulan niku punya waktu yang tidak terlalu jauh berpindahnya. Maka ketika kemudian berhenti lalu mandi, setelah itu kemudian mandi besar, baru kemudian suci. Niki sebelum mandi besar niku harus mensucikan area najis, Pak. Apakah kencingnya ataukah di area niku, area area aurat mughalladzah lah, aurat yang bagian besar niku wajib dibersihkan. Sisa kencing dibersihkan, sisa-sisa nopo mawon niku juga dibersihkan. Baru kemudian setelah itu mandi besar. Terus pun di mandi besar menika, mandi besar dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang agak panjang. Pertama maka sebelum Rasulullah mandi, maka Nabi mengawali dengan membasuh kedua tangannya. Tangan Nabi dibersihkan. Kemudian Nabi menumpahkan air ke tangan kanan, lalu kemudian ke tangan kiri. Kemudian Nabi mencuci daerah kemaluannya, membersihkan najisnya. Lalu Nabi berwudu. Kenapa kok Nabi berwudu di awal? Karena di bagian akhir nanti sudah tidak kencing lagi, sudah tidak dibatalkan lagi. Jadi kemudian nanti langsung selesai. Kalau kulo kali panjenengan kira-kira nanti di akhir masih kencing lagi, wudunya di akhir mau. Apalagi yang punya penyakit anyang-anyangan, penyakit beser, penyakit yang mudah keluar kencingnya. Setelah itu Nabi kemudian mengambil air, tangannya dibasahkan dengan air, lalu dimasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Dibasahi dulu. Kulo tidak membuka songkok karena baru bekam di ubun-ubun baru bekam, Pak. Khawatir jenengan, wah ini kok ada pakunya ini, berarti kan kalau ada pakunya di sini kan nanti dianggap makhluk dari lain, Pak. Padahal baru bekam. Terus kulo gadah penyakit bulanan, yakni migren. Kalau pertengahan niku migren sebelah kanan, Pak. Kalau akhir bulan sebelah kiri, Pak. Tanggal 3 dosa monyer niku, Pak. Oh, sholli ala Muhammad. Nabi memasukkan ke pangkal rambutnya, baru kemudian Nabi menyiram kepala dan sekujur tubuhnya, menyiram secara keseluruhan. Kenapa, Pak? Niki kepala kita niki terkadang, Pak, banyak mikir, Pak, panas. Maka kalau kemudian langsung terkena air niku bahaya. Maka kepala niki perlu beradaptasi dengan dingin, perlu beradaptasi dengan air. Maka dibasahi pelan-pelan. Termasuk ketika panjenengan pakai shower niku tetap jangan langsung pure, Pak, tetapi dibasahi sedikit demi sedikit. Ngapunten slide kula terkait dengan mandi besar niki tidak sama dengan najis nih. Kalau najis niku ada visual gambarnya, Pak. Kalau mandi besar diberi gambar visual kan gimana sengaja, Pak. Jadi khusus bab mandi tidak ada
tidak ada visualnya, jenengan praktek piyambak-piyambak. Kemudian berikutnya mandi besar niki Pak, tidak boleh menyisakan organ tubuh kecuali terkena siraman air semua. Apakah niku di bagian leher, di sela-sela bagian tangan, orang Indonesia menyebutnya ketiak, Jawa ini apa Pak? Gini pun dibasahi. Demikian halnya area gang kecil niku Pak. Semerep nggih, area gang kecil. Di daerah gang kecil, gang buntu niku juga dibasahi semua Pak. Dan mriki Nabi tidak memperkenankan area organ tubuh ada yang ini yang tersisa, kedah basah semua. Napa mawon jenis mandi besar? Jenis mandi besar menika dalam hadis ini kata Sayyidah Aisyah, Nabi kalau mandi niku ada 5 jenis mandinya Nabi. Pertama, Nabi mandi junub. Ini ku karena berhubungan dengan istri, mandi di hari Jumat, nanti ada keterangannya. Mandi setelah bekam. Nah, niki kulo kalau ada satu tentang fikih berkaitan dengan medis, kulo ndak berani langsung Pak, tapi kulo bertanya kepada yang lebih ahli, khususnya yang sekolah di bidang kedokteran. Ten medis niku kalau habis bekam niku ndak boleh kecuali minimal setelah 2 jam. Terus kulo mandi niku, mandi sekujur tubuh setelah 2 jam. Ternyata ketika bekam niku pori-pori terbuka Pak. Kalau kemudian mandi maka niki khawatir niku nopo kedinginan, keasrepan, maka setelah 2 jam niku pun aman, relatif aman. Setelah itu Nabi mandi karena setelah memandikan jenazah. Maka kalau kali panjenengan kalau cuma sekedar memegang jenazah niku anjurannya berwudu. Tapi kalau ikut memandikan dianjurkan untuk mandi sesudahnya. Saya dulu tidak habis pikir Pak, kenapa kok Nabi menganjurkan? Ternyata dalil terkait dengan memandikan jenazah lalu mandi sendiri niku nama dalilnya dalil akli Pak. Nopo dalil akli? Dalil akal-akalan. Ya nopo niku untuk membedakan mana yang tidak bisa mandi sendiri dan mana yang bisa mandi sendiri. Orang mati niku kan tidak bisa mandi sendiri, makanya dimandikan. Panjenengan setelah memandikan jenazah niku bisa mandi sendiri apa enggak? Oh rupanya masih bisa mandi sendiri. Berarti ada bedanya kan berikutnya, ada bedanya yang sudah wafat dan yang masih hidup. Kalau doakan yang hidup semoga panjang umur dan sehat walafiat. Pancen rotok boten pena isu-isu bahas mayit niku nyen boten pena Pak. Tapi yang napa malih hadisnya menjelaskan masalah hal semacam ini. Berikutnya adalah mandi karena masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, anjuran untuk mandi besar. Ada seorang sahabat namanya Sumamah bin Utsal. Beliau masuk Islam lalu kemudian Nabi memerintahkan untuk mandi. Kemudian mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat dalam mazhab kita Pak, hukumnya sunnah. Dan hadis niki Nabi bersabda, "Man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa nikmat." Barang siapa di hari Jumat melakukan wudu, maka sudah bagus baginya. Wa man ightasala fal ghusl afdal. Barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Ya nopo kalau berangkat kerja, waktunya mandi subuh itu Pak dimulai sejak subuh. Sejak subuh itu sampun dimulai. Maka panjenengan kalau mau berangkat kira-kira jam 7, jam 6 sampun bisa mandi Pak. Sampun bisa mandi besar, nanti di tempat kerja sudah tidak perlu mandi. Jadi sekali lagi kalau kali panjenengan dalam hal ini sebagaimana mandi hari raya niku waktunya
masuk mulai sejak tengah malam, Pak. Saya baru saja dapat kabar, Pak, dari teman di Mesir, Pak, bahwa di Mesir niku kalau hari Jumat niku PDAM di kota Mesir niku airnya mengecil, Pak. Airnya mengecil, bahkan di sebagian daerah niku sudah tidak berjalan air niku. Kenapa faktornya? Faktornya niku kabarnya orang-orang Mesir niku kata neng Umi Laila melakukan kikuk-kikuk suami istri niku. Jadi serempak niku mandi, akhirnya yang jomblo-jomblo niku ndak kebagian air, Pak. Dihabisi oleh mereka yang junub. Jadi suplai airnya kurang, Pak. Tapi kalau Pulau Kalimantan jenengan, alhamdulillah. Adakah anjuran di malam Jumat niku? Ada, Pak. Ada satu kitab namanya Syu'abul Iman. Di dalam kitab Syu'abul Iman, sekedap kalau tunjukkan dan meriki Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Sekedap niki supados kula kali panjenengan sami semerep riwayat dan dalilnya. Jadi di hadis ini ayat jizu ahadukum ayyujami'a ahlahu fi kulli jum'ah fa inna lahu ajrain. Mampukah kalian untuk bersetubuh dengan istri setiap hari Jumat? Ya, tidak hari Jumat, malam Jumat juga. Karena baginya dia mendapatkan dua pahala, pahala mandinya suami dan pahala mandinya istri. Maka mungkin orang-orang Mesir mengamalkan hadis niki, Pak. Mantun niki kula kali panjenengan kira-kira Sidoarjo ya nopo, Pak, malam Jumat dan hari Jumat, Pak. Tapi nek ningali kula kali panjenengan nggih kebelet hari Kamis nggih boten usah ngenteni malam Jumat, Pak. Nek kebelet Selasa nggih pun Selasa niku. Cuma apa namanya enten riwayat ngotenan di hari Jumat niku wonten. Pun kemudian berikutnya inggih menika mandi karena sholat hari raya. Nabi pernah mau melakukan sholat Id dan Nabi mandi besar. Niki biasanya mandi besar niku boleh sebelum subuh, Pak. Atau yang penting sebelum sebelum berangkat ke tempat hari raya. Kemudian Nabi mandi ketika akan melakukan ihram. Makanya bagi panjenengan yang akan umroh ataupun akan haji, sebelum berangkat niku mulai dari mulai dari hotel niku oleh mutawif diajak untuk mandi besar, untuk mandi keramas. Di Keranten pancen wonten dalil riwayatnya. Kemudian saat tiba di Mekah niki kemudian juga dianjurkan mandi besar. Bahkan ketika Nabi mau wukuf di Arafah, Nabi juga mandi besar. Saking kula cekap semanten, monggo Keranten biasanya ten meriki banyak tanya jawab, maka kula persilahkan baik tema niki ataukah di luar tema, insyaallah sesuai dengan kemampuan dan sak saged kula mangke kula jawab, ya boten semerep nggih kula utang. Monggo saya persilahkan. Bapak dulu nggih, mangke kemudian di barisan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang pertama saya tanyakan apa Ustaz Nasib mengisi terus di radio Muslim Surabaya. Oke, hatur nuhun. Yang kedua, saya lupa umur berapa bayi kita kena kencingnya perlu diusap. Pas kita sebetulnya sudah mau sholat, pas hitung 7,
itu kan basah Ustaz. Nah itu umur berapa yang kita di sekolah lagi ya, istilahnya dilap aja gitu Ustaz. Di antara 1 0 tahun atau 0 tahun itu tolong dijelaskan bagaimana untuk menyucikan najisnya tersebut. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya terkait sebelum Ramadan ya. Tadi saya belum mengangkat atau mungkin saya terlewat menyimak. Betul adakah mandi besar juga sebelum Ramadan, sebelum puasa Ramadan? Oh, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pertama tadi soal di sebuah radio leres, kalau di radio tapi sampun typing ini, sampun rekaman karena sampun agak lama. Berikutnya pada inti pertanyaan, pada umur berapa seorang anak yang kemudian cukup dipercikkan najisnya, tentang tata cara mensucikan bagi anak yang masih kecil. Niki ada namanya najis mukhaffafah, najis kelas ringan. Dan mriki memang Nabi pernah dikencingi oleh anak kecil, kemudian oleh Nabi niku cukup diperciki, Pak. Diperciki dengan air sampai merata. Tetapi ada beberapa syarat. Pertama, di bawah usia 2 tahun. Jadi di bawah usia 2 tahun niku mengambil dari ayat haulaini kamilain, dari 2 tahun. Berikutnya, syarat berikutnya, anak tersebut hanya ASI eksklusif, Pak. Belum diberi bantuan susu formula, belum ada belum ada asupan selain dari ASI. Kalau kemudian anak maupun cucu kita menika sampun enten susu formula, sampun kemudian ada bubur, ada sejenis mari diberi air panas ngoten niku juga sampun kemasukan benda lain selain dari ASI. Maka kalau sudah kemasukan seperti itu sama dengan najisnya orang dewasa. Jadi meskipun hadis niki singkat, Nabi hanya memercikkan kencingnya anak kecil, niku para ulama saat niku menganalisa bahwa anak kecil tersebut hanya ASI eksklusif dan belum diberi belum diberi asupan makanan selain ASI. Nek sampun maka sama seperti najis dewasa, inggih menika disiram, tidak cukup diperciki. Matur nuwun. Lalu berikutnya, bagaimana dengan mandi sebelum puasa? Apakah ada tuntunan atau setidaknya mandi di awal niki di awal Ramadan? Secara dalil hadis kula dereng menjumpai. Cuma mekaten para ulama kita setelah menganalisa kenapa Nabi menganjurkan mandi Jumat, kenapa Nabi menganjurkan mandi ihram, menganjurkan mandi hari raya, menganjurkan mandi beberapa kesunahan itu, karena Rasulullah mau kumpul dengan banyak orang, Rasulullah mau berjumpa dengan banyak orang, maka dianjurkan mandi.
Maka nek kula kali panjenengan misalnya di malam pertama Ramadan kok kacengi kathah orang yang mau kumpul traweh niku untuk mandi dengan alasan kumpul banyak orang, maka angsal-angsal mawon. Jadi para ulama kemudian mengambil satu alasan, mengambil satu hikmah kenapa Rasulullah kok mandi, karena kemudian Nabi akan berkumpul dengan banyak orang. Terus kalau kemudian secara khusus niku boten enten dereng dijumpai dalil secara khusus di awal Ramadan. Tetapi andaikan mandi niku angsal-angsal mawon, sah-sah mawon. Dan niki memang ada beberapa daerah niku lebih bersifat tradisi, Pak. Gitu. Terus di sebagian daerah niku menjelang hari Ramadan niku ada yang mandi ke sumber niku. Mandi tenapa namanya ke mata air. Niku tapi sekali lagi niku hanya sifat tradisi, bukan dari bagian dari kesunahan, tapi angsal-angsal mawon. Matur nuwun. Monggo salajengipun. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, mungkin pernah saya tanyakan kapan itu, tapi saya masih belum seberapa paham. Jadi yang pertama, ketika wanita itu berwudu di tempat terbuka, bagaimana cara berwudu kita? Apakah airnya itu kita usapkan di baju kita ketika waktunya mengusap lengan, tangan, itu apakah diusapkan di baju kita, ataukah kan kita nggak memungkinkan untuk harus membuka lengan? Apakah boleh hanya dengan mengusapkan di lengan, dan ketika waktu untuk mengusap sebagian rambut kepala, apakah cuma hanya ditaruh di jilbab kita bagian kepala atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita ketika berwudu misalnya di pesawat, karena airnya tidak ada, maka misalnya pakai air ditaruh di botol aqua atau gelas aqua, itu caranya bagaimana Ustaz? Terus yang ketiga, ketika misalnya kita sholat ketika sedang dalam perjalanan, misalnya waktu subuh kita masih di kereta, kita mungkin sholat untuk menghormati waktu pada waktu subuh. Apakah ketika misa sudah turun dari kereta, apakah kita harus mengulang sholat itu secara sempurna? Kemudian yang keempat, bagaimana adab kita ketika kita berada di makam? Apa yang dibolehkan kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan? Ini matur suwun, jazakallahu khairan. Matur nuwun. Bagaimana dengan wudhu di ruang terbuka? Tetes mekaten. Nggih, di satu sisi perempuan niku tidak boleh membuka aurat di depan laki-laki yang bukan mahram. Nggih, laki-laki yang bukan mahram. Kemudian saat itu harus membuka tangan. Apakah wuduknya niku cukup diusap? Ten ayat niki ada perbedaan. Ada perbedaan membasuh dengan mengusap. Ketika Allah berfirman tentang wajah, tangan niku harus dibasuh. Dan ayat niki kalau ada di antara kalian, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah wajib dibasuh, tangan wajib dibasuh. Giliran kepala bukan dibasuh tapi diusap. Apa bedanya? Bedanya kalau dibasuh niku ada air yang menetes. Kalau diusap tidak ada air yang menetes, cukup sedikit. Tangan
ketika panjenengan berwudu di tempat umum niku, tangan niku harus dibasuh. Tangan niku harus dibasuh, tidak cukup diusap. Tapi harus basah, yang basahnya niku menetes. Terus dos pundi nggih upayakan napa namine upayakan wudhu di kloset yang tertutup dulu. Nek kula kan ten mall kan mboten nggih. Di mall niku nggih sakniki mall niku kan karena ikut model mall barat. Mallnya niku mall napa namine konsep airnya kamar mandi kering. Akhirnya mboten enten napa namine semprotan niku mboten enten. Nggih. Napa namine sulit mencari semprotan. Maka kalau panjenengan kira-kira khawatir auratnya terlihat oleh orang lain, panjenengan wudhunya di wastafel nih. Wudhu di wastafel, nanti kakinya di apa namanya? Ya cuma rotok angel nih. Kakinya di bukan dia mungkin kakinya di wastafel terus diangkat mali kayak kungfu lah nih. Ini tidak realistis. Terus intinya makaten ada satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad niki agak lebih ringan, sekedap kula tunjukkan. Ada satu pendapat, jadi yang kira-kira nanti kula kali panjenengan meskipun di tempat umum niku setidaknya tangan niku tidak sampai menyebabkan orang lain niku syahwat ngoten. Mungkin ten mriki kula perbesar miturut Imam Ahmad ten kitab Fatawa Al-Azhar sedap ten mriki kalau jelaskan seketik. Terus ayat ini perempuan wajib menutup bagian auratnya kecuali yang biasa nampak. Apa yang biasa nampak? Wajah dan telapak tangan. Makanya kulo kali panjenengan ada yang tidak mewajibkan cadar di keranten ayat niki. Ayat niki ada pengecualian, yakni wajah dan tangan. Kemudian niki napa namine ada satu pendapat yang sedikit lebih ringan dari mazhab Hambali. Ketika kula kali panjenengan niki napa namine tangan nuwun sewu kan nek tangan kan boten sampai nyahwati kan Pak. Kecuali sing syahwate kebangetan lho nggih. Jadi ada perempuan karena tidak menyediakan tempat wudhu, maka dia terpaksa niku mengusap tangan dan juga kaki, juga mungkin di bagian ten mriki ini karena dia berwudhu lalu kerudungnya agak sedikit longgar, tapi niki ini sing rotok seret, mungkin terus niki ini rotok longgar terus niki ini longgar bisa. Wah niku antri sing delok ngoten niku. Jadi cuma bagian mriki enten pendapat yang apa namanya yang belum mengarah istilah madinatus syahwat, tempat yang membuat orang laki-laki apa namanya naik syahwatnya. Terus intine panjenengan ten mriki karena darurat tempat wudhu semacam itu untuk tangan dan kaki tasik wonten pendapat yang apa namanya masih masuk kategori rukhsah dan murid. Kemudian ketika giliran di kepala bagaimana? Kalau giliran kepala
niku sampun lebih enteng, lebih ringan. Ringannya kenapa? Keranten ada napa namanya? Ada riwayat hadis Nabi niki pernah berwudu ketika Nabi menutupi dengan surban. Nabi niki namun mengusap ubun-ubunnya sedikit, boten sedoyo. Terus ketika panjenengan pakai kerudung, untuk rambut panjenengan bisa mengusap dari dalam, tidak perlu membuka kerudungnya. Nek niki bagi panjenengan yang biasa menutup aurat tentu akan berat. Karuan sing boten kudungan ya napa malih pancen boten kudungan. Tapi bagi ibu-ibu atau yang pernah ini terbiasa dengan kerudung niku untuk rambut giliran mengusap kepala yang terpenting bagian dari rambut mawon, tidak terlalu banyak yang diusap. Kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan di pesawat. Terus pun diwuduk di pesawat. Terus pancen wonten setunggal hadis sekedap kula supe meletakkan. Jadi betul Nabi niku nek beliau niku wudu, kalau Rasulullah berwudu niku boten kathah, hanya kula supe meletakkan. Jadi wuduknya Nabi niku cuma satu mud. Kalau air niku kira-kira pinten nggih. Intinya Nabi niku tidak terlalu banyak ketika berwudu. Nanti di beberapa hari yang akan datang mawon mungkin kok kadung penasaran ngoten. Napa ten mriki nggih? Napa sampun nate napa dereng? Terus napa namanya tempat Nabi melakukan wudu niku boten kathah. Lalu apakah bisa berwudu dengan niki dengan botol? Nek saged nggih. Asalkan ketika berwudu niku nggih menetes, tetapi meskipun tidak banyak sekedap ten mriki misalnya, dan niku pun kathah nggih di beberapa praktek wudu di YouTube niku ada beberapa ustadz yang kemudian menganjurkan mekaten niku ketika di pesawat mereka kemudian semacam berwudu ngeten niki, lalu kemudian niki kan ibaratnya sama dengan di pesawat terus melakukan wudu niku dengan ngoten, dengan air seadanya secukupnya, kemudian sholat semampunya ten mriku, melakukan sholat semampunya. Apakah niki wajib? Ulama beda pendapat nih. Jadi sholat di tempat yang tidak memungkinkan berwudu, bertayamum juga tidak mungkin karena pesawat niku bersih dan steril. Maka kalau kali panjenengan seperti pada pertanyaan berikutnya, niku terjadi setidaknya ada tiga pendapat dari ulama. Kalau ada orang, kalau tadi ibu mungkin bisa berwudu dengan air mineral, tapi kan boten saged menghadap kiblat secara sempurna. Nggih, kalau panjenengan sedang umroh niku perjalanan sedang menuju ke Mekah. Lah nek jenengan ke Jepang, madhep ten pundi ini kan boten saged. Atau panjenengan ke Amerika atau ke Eropa, atau panjenengan pulang dari umroh, Ka'bahnya kan di belakang nih. Maka ketika ada orang sholat tidak memungkinkan bersuci,
atau andaikan bisa bersuci tetapi tidak bisa menghadap kiblat, atau karena pakaiannya najis. Nah niki sing angel kalau di kamar mandi niku faktornya adalah nopo? Faktor najis. Maka ada 3 pendapat, yakni bisa sholat di tempat lihurmatil waktu niku tanpa wajib mengulang, tapi niki di luar mazhab kita. Kemudian enten mazhab Syafi'i saat itu tidak wajib sholat, tapi nanti setibanya mengqadha. Atau niki mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i niku sholat li hurmatil waktu, sholat di waktunya tersebut, setibanya nanti tetap mengulang sholatnya. Kalau di kereta bagaimana? Di kereta diperinci. Kalau panjenengan memungkinkan bersuci, memungkinkan pakai apa namanya ini, ten kereta kan ada musola kecil. Pun enten kompasnya. Kalau di kereta sakit Pak. Kalau di pesawat dari ngonten. Kecuali pesawat Saudi Airlines. Okay. Kalau sama piyambak nih. Saudi Airlines niku di belakang niku wonten. Boten besar, cukup hanya 2 atau 3 orang. Cuma kali pihak Saudi Airlines memang tidak diumumkan niku. Cuma bagi orang yang terbiasa mawon di Saudi Airlines niku wonten. Cuma kan pesawat yang lain kan tidak ada. Yang tidak ada, jadi pulau kali panjenengan kalau sholatnya niku bisa sempurna, bisa bersuci, menghadap kiblat, kemudian sekujur tubuh juga suci, maka ketika nyampe boten wajib mengqadha. Tapi nek niki wau, saya bisa bersuci, pakaian juga bisa suci, tapi tidak tersedia tempat sholat, maka mangke nanti di tempat tujuan maka mengqadha. Tapi nek kula nggih, nek kula kondisional, kadang nek apa namanya nek sakit bersuci nggih melakukan sholat di situ, tetapi kalau tidak memungkinkan nggih yo napa malih. Jadi ada pendapat yang lebih ringan, saat tidak memungkinkan niku tidak sholat, baru nanti sesampainya di tempat tujuan baru mengqadha. Dan niku sekali lagi pendapat yang masih bisa dipakai di dalam mazhab kita. Matur nuwun, monggo niki satu penanya tapi kurang satu tadi Ustaz. sing napa? Ketika kita di makam yang dibolehkan apa, yang tidak dibolehkan apa? Di makam? Iya. Di kuburan? Iya. Oh nggih. Bagaimana dengan saat kita ke kuburan? Ke kuburan niku napa mawon yang diperbolehkan? Terus tentu kula kali panjenengan pertama sedikit kula jelaskan inggih menika tentang ziarah kubur yang kemudian di situ seperti yang kita amalkan gitu. Mungkin sekedap enten satu dalil ringkas yang sekaligus menjadi amalan kita napa menika ten mriki. Terus ada satu hadis yang paling mudah bagi kita untuk menjadi amalan kita ten mriki. Jadi kalau ada di antara kula kali panjenengan ziarah kubur, maka kemudian niki di dekat kepala jenazah membaca awalnya surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi saat kita datang ziarah, bagi berdoa, mengucap salam, bagi yang mengamalkan membaca ayat Quran niki hadisnya lan sak piturutipun. Lalu apa saja yang kemudian dilarang? Yang dilarang itu melampaui kuburan saat kita masuk.
Oke, jadi panjenengan kalau melihat kuburan ada 2 batu maisan, oke, ada 2 batu maisan, jangan melangkahi depannya Pak, tapi lewat di sebelahnya. Kenapa saya kok tidak menyebut batu nisan? Karena niku merek mobil, oke, batu nisan. Khawatir nanti setelah batu nisan ada batu Toyota, ada batu Suzuki, ada batu Mitsubishi, akhirnya mereka royoan buat niki apa namanya. Nah, jadi niku yang tidak boleh. Apakah perempuan yang menstruasi boleh ke kuburan? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Nanti mungkin niki ada pembahasan piyambak tentang ziarah kubur. Boleh tidak tahlilan di kubur? Boleh tidak baca yasin di kubur? Niku nanti pembahasan tersendiri yang akan kita ulas pada waktunya. Monggo kalau masih ada. Monggo kalau derek. Oke, monggo. Kalau derek suara mic kerangkan saking kata ini. Ibu dulu. Monggo. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ibu Rien, Ibu dulu nggak punten Pak. Monggo. Sebab sama-sama bukan mic. Oke, terima kasih Ustaz. Masih nyambung dengan pertanyaan yang pertama dari Ibu yang tadi, bagaimana wudu untuk ibu-ibu muslimah atau perempuan yang melepas jilbab. Sementara ini sering terjadi Ustaz, ibu-ibu khususnya yang sudah lansia, kalau melepas jilbab itu dengan pernyataan ala wis tuwa ya. Pertanyaannya, apakah dibenarkan pernyataan tersebut Ustaz? Jadi wis tuwa lansia itu buka jilbab itu tidak masalah. Yang pertama. Kemudian yang kedua Ustaz, untuk memandikan jenazah, terutama untuk jenazah wanita, biasanya ada tim ibu-ibu yang memandikan. Nah, setelah itu ibu-ibu ini tidak, setelah mengkafani dan sudah selesai, tidak langsung mensolati jenazah tersebut dengan alasan satu, bajunya mungkin masih kotor, kemudian tadi ternyata mandi setelah memandikan jenazah itu sunnah ternyata ya Suster. Oke. Nah, persepsi yang selama ini itu wajib setelah memandikan jenazah harus mandi. Mungkin Ustaz bisa punya tips bagaimana ibu-ibu yang setelah memandikan jenazah wanita ini mengkafani, kalau bisa langsung juga mensolati. Karena sering kalau ibu-ibu atau ibu yang meninggal jenazah wanita ini banyak yang tidak disolati Ustaz, terutama ibu-ibunya banyak yang tidak berkenan untuk sholat jenazah. Saya minta tips dari Ustaz bagaimana. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo berikutnya, monggo pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam Islam itu ini sedikit di luar konteks. Monggo. Di dalam Islam itu kan hari-hari Yaumul, yang hari yang baik itu adalah hari Jumat. Nah, jadi kenapa tadi itu disebutkan ada sunnah untuk mandi di hari Jumat dan amalan-amalan di hari Jumat. Nah, yang ingin kami tanyakan untuk di perhitungan Jawa itu kan ada hari perhitungan Jawa. Nah, itu apakah ada di dalam kaidah fikih Islam? Karena kan ada perhitungan, ada nektu, ada weton, lain sebagainya. Apakah itu ada kaitannya dengan fikih di Islam? Terus apakah ada itu Islam kejawen itu ada? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Matur nuwun. Satu lagi Ustaz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali ke mandi besar Ustaz. Mandi besar tadi, sebelum mandi besar
ketika najis, terus habis itu wudu itu memang diwajibkan atau sunnah? Supaya dia itu enggak dilakukan langsung mandi besar, itu akan mempengaruhi nanti ini mandi besarnya enggak sah. Habis gitu mau pengaruhi sholatnya juga itu nanti enggak sah. Apa seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun. Pertama, bagaimana dengan orang yang sudah sepuh? Okay. Jadi betul di dalam fikih kita niku ada dua yang sudah dianggap ghairul mustaha, yang sudah napa namine tidak ada syahwat, di antaranya anak kecil dan orang yang sudah sepuh. Niki wonten ten napa namine ten ayat Al-Qur'an, nama suratnya surat An-Nur ayat 31, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli alladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Kalau ada orang perempuan lalu kemudian di dalam keluarganya atau di masyarakatnya yang tidak terbiasa mencari-cari aurat perempuan niku untuk memperlihatkan di beberapa bagian seperti kepala, tangan niku boten napa-napa, keranten sampun orang sekarang menyebut sudah tidak syahwat pun sepuh. Beda kalau yang masih kinyis-kinyis sing garai kerenyem-kerenyem niku beda gitu. Niki pun napa namine terus ada betulnya juga. Ada betulnya juga napa malih nek pun napa namine sampun keriput ngoten niku nggih. Jadi bisa ada yang dibenarkan dengan ucapan tersebut, apalagi kalau sampun biasa kumpul dengan keluarga, dengan beberapa kerabat, itu kan pancen bukan orang ngintipan ngoten niku. Kecuali nek sik enom niku kan enten sing ngintip ngoten niku. Pun kemudian yang kedua, betul niki memandikan jenazah niku bagi perempuan niku juga tetap dianjurkan untuk napa namanya untuk sholat jenazah. Terus sekedap kula sekedap ten mriki terkait dengan jenazah niku juga sebenarnya nanti wonten bab piyambak, cuma keranten ditanya sak menika nggih kula jawab sak menika. Kalau dijawab napa namine dijawab di lain waktu kan kuatir wah ustaz gak siap iki, ustaz kan apa namine gak belajar. Niki hadis terkait dengan perlakuan kepada jenazah. Nabi niku dawuh kepada Siti Aisyah, kalau panjenengan pecah dulu, meninggal dulu, maka akan saya mandikan, akan saya kafani, akan saya sholatkan, akan saya kubur. Hadis niki berlaku untuk semua, baik laki-laki atau perempuan. Di keluarga kami ataupun juga di keranten kula kan mondok ten Ploso nggih. Kula mondok di pondoknya Gus Kausar. Cuma kula nggih kalah ganteng, kalah pinter, kalah sugih, kalah sembarang dengan beliau. Misalnya di Pondok Ploso ada bunyai wafat. Bunyai wafat niku ada pengumuman dari pihak keluarga. Jenazah akan dibawa ke masjid jam sekian. Misalnya jam 10 jenazah akan dibawa ke masjid jam 10. Khusus jam 8
keluarga harus berkumpul karena nanti jenazah akan disolatkan oleh keluarga, baik laki-laki atau perempuan. Terus leres niku yang panjenengan sampaikan, asalkan jenazah niku sampun dikafani, sudah dibungkus, maka sampun angsal untuk menyolatkan jenazah pihak ibu-ibu. Tidak perlu menunggu mandi dulu. Yang terpenting ibu-ibu niku sampun yakin suci, tidak kecipratan najisnya mayit, pun sakit nyolati pertama niku pun sakit. Nah, cuma kan di negara kita niki pun lumrah dianggap nyolati mayit niku bagiannya laki-laki. Oh boten, perempuan pun juga menjadi bagian dari anjuran. Dan yang diperlukan oleh mayit niku Pak, sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu yang menjadi sangunya mayit dengan didoakan ampunan. Jadi sekali lagi tipnya bagaimana? Tipnya yang terpenting sesudah memandikan itu tidak ada najis, monggo silahkan mandinya nanti. Karena mandi itu tidak wajib tapi sunnah. Jangan aku durung ngatus kok. Tidak ada harusan untuk mandi, yang terpenting suci. Kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan apakah ada dengan istilah hari-hari milih pernikahan, milih pindah rumah. Kalau ilmu zodiak niku enten primbon, enten macam-macam. Ilmu niku ada di dalam apa namanya ini? Bukan cuma ada di Indonesia, tapi di Mesir juga sudah ada. Karena di Mesir niku ada peradaban yang sudah lebih tua dari kita. Jadi ada orang bertanya kepada ulama di masa itu. Kalau ada seseorang bertanya, bagaimana kalau saya menikah hari ini misalnya, atau disesuaikan dengan wetonnya kata orang Jawa. Iki sampean ini wetonnya legi, perawakannya sing kalem-kalem, bojone sampean kliwon rada medeni misalnya. Lalu dicarikan hari yang sesuai. Terus pundi dan mriki ada di dalam kitab namanya Talkhis Fatawa Ibn Ziyad. Beliau mengutip dua pendapat. Ada ulama yang keras itu tidak harus dijawab itu. Coro sakniki itu pertanyaan khurafat nih. Itu pertanyaan nopo namini keyakinan yang tidak perlu dijawab. Enten pendapat nih. Ada pendapat yang cocok untuk orang Jawa nih. Ibnul Farkah mengutip dari Imam Syafi'i, kalau orang tersebut meyakini semua akan datang dari Allah, maka tidak ada masalah. Jadi Allah memiliki satu sistem. Di antara sistemnya Allah niku Pak, kalau kita lapar terus makan kan kenyang nih. Niku kan sistem yang dibuat oleh Allah. Kalau ada orang meyakini watak seseorang dengan hari-hari tertentu, tetapi yang menentukan itu adalah Allah, maka keyakinan itu tidak ada masalah selama meyakini dari Allah. Niki pendapat sing ringan gitu. Tapi di pendapat ulama yang lain itu ada yang sampai mengharamkan meyakini atau apa namanya ini hal-hal semacam ini. Nanti niki akan kita bahas di pertemuan khusus Pak. Sing paling terakhir mandi, bab mandi. Niki pertanyaan ini ku anu sedaya nggih napa namine macam-macam nggih boten napa-napa. Keleresan niku laptopnya niki pun enten jawabane. Terus sing jawab niki laptope sanes kula. Terus pun enten slide-nya. Apakah sebelum
sebelum mandi niku menghilangkan najis niku sunnah atau wajib? Kalau di fikih kita, niku kalau memang niku ada najisnya, niku wajib najis dihilangkan dulu. Tapi nek panjenengan napa namine, nek panjenengan merasa dengan cara mandi besar, dengan cara mandi keramas, niku otomatis sisa-sisa bekas kotoran niku akan hilang, niku nggih pun cekap. Pun napa namine sampun cekap dengan cara mandi niku. Tapi nek panjenengan sebelum mandi niku tasik napa namine enten sisa-sisa saking napa namine kecipratan napa Pak? Jalan sanes kecipratan dana sosial boten, tapi kecipratan sisane bojo ngoten niku kan perlu dibersihkan terlebih dahulu. Tapi nek panjenengan setelah ngotengan niku sampun resik-resik, lalu panjenengan mau mandi besar niki boten perlu. Keranten tadi sampun cewek, tadi sampun dibersihkan. Intinya kewajiban menghilangkan najis niku nek panjenengan semerep di bagian organ niku ada najisnya. Keranten niki swara kula mun telas Pak. Niki nek jenengan tasik tanglet jenengan mentolo niki berarti. Jenengan tega. Niki rupine ngaji dengan pertanyaan itu waktunya sama niki. Ngajinya 30 menit, pertanyaannya 40 menit niki. Terus cekap semanten mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat. Kalian bertahap pelan-pelan, dan kula nyuwun kapan-kapan bulan depan satu orang satu pertanyaan. Kecuali yang bertanya sedikit, yang bertanya cuma 2 orang, niku monggo 1-3 pertanyaan boten apa. Tapi keranten niki napa namine sing tanglet nggih kathah, terus pertanyaane nggih kathah. Nah niki cara manajemen waktunya. Yang terpenting tiap bulan kita ngaji, monggo panjenengan bisa terus bertanya, nggih kondisional lagi, kondisional gini kuau. Kalau yang bertanya sedikit boleh 4-5 niku boleh. Tapi nek kata nyuwun power tosane, nopo power tosan niku Pak? Nggih. Untuk kemudian dipilih mana yang kira-kira lebih urgent untuk dipertanyakan. Nggih sedaya urgent. Cuma napa namine niki pun sanes kuliah subuh nek jam sak menten niki Pak. Napa? Niki kuliah duha niki jenenge iki. Nggih boten napa-napa, boten napa-napa. Artine kula remen, nggih kula remen. Cuma niki wau kula dereng napa namine. Boten rak goyang-goyang niku. Matur nuwun, kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat, panjang umur, berkah lan matur nuwun atas respon feedback dari kajian menika. Kula doakan panjenengan sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar sedaya. Amin binifil qabul usulil ma'mul al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalapatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.